Hola, soy la puta ama bersama saya dan nanti sependek pengetahuan kita akan ngomongin review stasiun Bekasi. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat ke stasiun Bekasi. Di sana itu stasiunnya cukup gimana ya, terlalu kecil dan pintu masuknya tepat bersebelahan dengan rel kereta, jadi sangat cukup padat dan bikin macet begitu ya. Jadi di stasiun Bekasi memiliki 8 jalur kereta yang diantaranya ada 4 jalur KRL, 4 jalur KRL kereta listrik komuter lain, dan 2 lainnya kereta jarak jauh, mungkin bisa digunakan juga untuk kereta barang. Tapi karena stasiunnya sangat kecil, bahkan hanya bisa untuk parkir kurang dari 20 mobil. Kalau motor mah bisa banyak. Untuk take off dan drop off, ya, take off, drop off itu sangat kurang sekali gitu ya. Untuk beberapa waktu yang lalu berkunjung ke stasiun Bekasi, jujur menurut saya memiliki stasiun dengan 8 jalur trek itu udah kelas mewah. Di Shinjuku, stasiun Shinjuku Jepang, menurut sependek pengetahuan saya, itu stasiun terbesar yang pernah saya jelajah lewat Google Maps. Ya, Anda bisa masuk di pintu A, keluar di pintu E, dan sangat pintu keluarnya sangat banyak dan pintu masuknya juga sangat banyak di stasiun Shinjuku. Berbanding terbalik dengan stasiun Bekasi, jalur keretanya banyak. Depan stasiun macet banget, apalagi kalau ada kereta kan. Kereta mau masuk nih, telat sedikit keretanya datang kagak bisa masuk, bilang stasiun Bekasi. Dan juga di stasiun Bekasi itu moda transportasi ini kurang, masih terbaik itu di daerah Jakarta lah. Untuk mode transportasi publiknya ini ada bis, angkot, kereta, MRT. Apalagi kemarin baru saja hari transportasi internasional nasional itulah ya, menerapkan biaya Rp1 untuk setiap perjalanannya. Ingat sekali lagi, transportasi yang ada kata Jakartanya, biayanya cuma Rp1. Di Bekasi, di Bekasi itu kota, menurut saya ya, kota yang banyak pedesaan istilahnya. Jalan-jalannya itu masih sempit kecil, tapi penduduknya itu sangat banyak. Kenapa bisa begitu? Timbul pertanyaan. Ya, karena banyak developer perumahan membangun perumahan atau apapun itulah di daerah-daerah
pekerja-pekerja di Jakarta. Jadi pekerja Jakarta cari rumah atau cari tempat tinggalnya itu kebanyakan dari Bekasi. Jadi di Bekasi itu yang harusnya pedesaan banyak munculnya perumahan-perumahan, sehingga jalan-jalan di perkotaannya masih belum mumpuni untuk menampung kegiatan hilir mudik para pekerja ini, sehingga banyak jalan-jalan macet dan tempatnya jauh-jauh. Untuk setiap perumahan itu sangat terisolir menurut sependek pengetahuan saya ya. Tempat-tempatnya terisolir dari franchise yang ada gitu untuk di setiap perumahannya gitu, setiap kompleks, untuk setiap residennya itu sangat-sangat jauh dan transportasi publiknya kurang. Kita akan bahas stasiun Bekasi ya. Stasiun Bekasinya itu itu hanya melayani 3 jalur kereta, minimal 5 lah ya. Dari 8 jalur kereta yang ada, 5 yang aktif, 1 jalan dari Cikarang ke Kampung Badan lewat Manggarai, Cikarang ke Kampung Badan lewat Pasar Senen, sama juga dan sebaliknya Kampung Badan ke Bekasi, Kampung Badan ke Cikarang. Nah ini ada pemberhentian terakhir ada di Bekasi. Kenapa bisa mentok ke Bekasi aja? Ini yang bikin bingung gini ya. Jadi ada yang sampai ke Cikarang dan ada yang mentok sampai di Bekasi, padahal jalurnya sama gitu ya. Jadi kemarin pernah sempat mengalami karena pemberhentian terakhir di Bekasi, untuk melanjutkan perjalanan ke Cikarang harus pindah ke gerbong, pindah ke kan dari Bekasi ke Cikarang. Itu panik gitu, kenapa enggak langsung sekalian ke Cikarang? Dari stasiun Bekasi kita geser ke stasiun Bekasi Timur, itu lebih kecil banget, jauh untuk mobil tidak ada di stasiun Bekasi Timur, yang hanya bisa diakses oleh motor. Jalur untuk akses mobil sangat-sangat sempit di stasiun Bekasi Timur. Untuk stasiun dengan memiliki 8 jalur kereta itu sangat-sangat sempit banget, dilihat sangat crowded, dan juga untuk istilahnya itu kan untuk transit, istilahnya untuk menunggu kereta jarak jauh dari stasiun Senen atau dari arah timur gitu ya. Itu kan dia hanya berhenti tidak lama gitu ya. Itu ruang tunggunya juga cuma ada di atas gitu. Nah, kita ngomongin eskalatornya.
sempat beberapa tahun yang lalu sempat viral di sebuah timeline yang dimana ada matinya eskalator dengan ditandai perayaan seperti meninggal orang meninggal dikasih karangan bunga di eskalator tersebut. Nah, setelah saya mencoba eskalator di situ, lucu, eskalatornya sangat sempit untuk digunakan buat jalur. Jadi masa eskalator lebar 60 cm digunakan untuk di sisi kiri untuk jalan, di sisi kanan untuk menunggu. Jujur sangat sempit, itu hanya sebatas eskalator ya sebadan gitu, masa empat tempetan sama orang yang di kanan jalan. Jujur itu eskalator terlalu sempit, karena dibagi juga ya eskalator naik sama eskalator turun. Jujur sangat sempit eskalatornya dibandingkan dengan stasiun Shinjuku. Patokan kita adalah stasiun Shinjuku di Jepang dengan 8 trek di stasiun Shinjuku ya, 8 trek melayani kereta Shinkansen, KRL, beberapa rute dan aktif semuanya. Bahkan di stasiun Shinjuku untuk peron penuhnya ada panjang banget guys. Peronnya panjang banget di stasiun Shinjuku. Ada yang nunggu di sisi barat, ada yang nunggu di sisi timur, dan itu sama-sama di peron yang sama, beda kereta. Gila kan? Menurut sependek pengetahuan saya hari ini di stasiun Shinjuku Jepang. Nah, dan di sana itu banyak banget istilahnya apa ya, merchant market, kios-kios lah ya. Kios-kios yang disediakan oleh penyedia jasa kereta di sana. Nah, itu bisa dijadikan salah satu masukan income untuk PT KAI, mungkin kan penyedia jasa yang dimana PT KAI statusnya perusahaannya masih apalagi ditambah dengan kemarin itu kasus kereta cepat Indonesia itu untuk membalikan modal untuk apa ya, membayar hutang dari kereta cepat itu sangat kembang kempis istilahnya. Menurut sependek pengetahuan saya, dengan adanya pembukaan market atau bikin kios-kios itu cukup untuk bisa menambah pemasukan dari PT KAI tersebut. Tapi karena stasiunnya yang dibuat kecil banget, stasiun di daerah sana sangat kecil, sempit. Oke, sekian dari sependek pengetahuan saya, semoga bermanfaat untuk di kemudian hari. Sampai jumpa di video-video berikutnya.